Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di podcast Awab atau apaan. Ntar dulu, sekarang kan kemarin kita berdua, sekarang kita bertiga. Iya, Nih. kan kalau Yeay, kalau kalau berdua berarti yang satu apa? Oh, yang satu hantu. enggak anjing. Iya kan setan terlalu kasar, bro. Hantu Iya sih. aja. Oke. Pak, oke boleh perkenalan, saudari. Perkenalkan, nama saya Kitin dari Regu 9, visi misi foya-foya. Tapi ya, tapi kena corona. Kan intro nih. Heeh, Hmm. Biasanya nge-RP apa nih? ngerp. Eh, Iya biasanya RP jadi siapa nih? RP gimana? Ya lu nggak pernah ini sih intro di grup RP. Oh, iya. Iya anjir, males banget. Gak ngerti, Nggak gue usah gak lah. paham, gak paham. Nggak usah. Tahu gue tahu tapi gue nggak pernah nyobain kayak begitu anjir. Kayaknya seru ya ntar kita bahas RP-RP-an. Oke, kita bakal lanjut. Mau kita ngomongin dulu kita mau bahas apa hari ini. Jadi kita bakal ngebahas tentang hate speech, hate comment, pokoknya segala hal tentang hate dan benci membenci. Hal seperti ini tentang hate comment, hate speech itu sedang marak di mana-mana. Kenapa menurut kalian? Oh kitin duluan boleh. Boleh. Menurut kita itu kayak gimana sih sekarang tuh tentang ya di sosial media kita nih tentang hate speech tuh kayak gimana nih sekarang? Silakan. Kalau menurut gue ya karena orang-orang tuh sekarang lebih mudah buat ngakses sosial media, lebih mudah ngakses buat komentar gitu-gitu. Jadi buat orang-orang yang kurang bijaksana dalam menggunakannya, jadi gampang aja buat mengirim kebencian gitu. Karena ada akses yang mudah gitu. Kalau kita dulu kan mungkin pas zaman kita kecil nih, nggak tahu ya kalau Atan kita mau expect gimana bro, maksudnya nggak ada platform yang luas yang semua orang make terus semua orang bisa lihat. Kalau sekarang kan orang-orang tuh kayak mudah banget buat ngomong, buat mengemukakan pendapat kan. Jadi Emang dulu di Oke. Friendster gak ada yang head speech gitu? Di Friendster nggak gitu? ada anjir, Friendster tuh Oh gak ada kita ya? malah bikin bikin profil kita terlihat unyu, terlihat keren anjir. Oh, Gak kepikiran gitu ngejulidin orang, enggak anjir. Friends itu masih pencitraan, intinya itu masih pencitraan dulu gitu. ini gak sih anak kecil juga gak sih yang bukan seharusnya umurnya Sosmed. belum bisa masuk sosmed ya? Tapi udah main Iya. sosmed tuh. Kan biasanya rata-rata 18 tahun tuh baru boleh. Tapi gua pun main-main sosmed kayak main Facebook, main apa kayaknya di umur yang muda deh. Iya, Tapi sama dulu sih. tuh kayak main sosmed ya udah buat misalnya kalau Facebook kayak buat upload foto, buat main game gitu, nggak kepikiran yang ngejulit gitu atau apa, nggak kepikiran sih karena gue masih kecil waktu dulu kan. Iya sih, dan apa ya? Kalau menurut gue tuh kalau kita kecil pun ya emang ya udah kita punya bukan sosial media sih dulu disebutnya emang kita punya HP ya buat komunikasi antara keluarga dan temen aja udah SMS, telepon. Cuma gitu doang. Kalau untuk sampai kayak sekarang yang semuanya punya IG, semuanya bisa bisa ngelihat satu sama lain di sosial media udah wah jauh Ya sih. tuh serem tuh. Pagi orang tua kalau udah punya sosmed tuh serem jer. Dipakainya, aduh ampun dah. Iya sih bener sih. Gue sempet baca dulu banget nih pas SMP apa SMA, sosial media itu keren sebelum orang tua lo ikutan. Wah demi Allah bener. Nah, itu dia. Itu tuh kalau orang tua punya sosmed nih, jadi ajang selingkuh anjir. Ajang tempat buat selingkuh anjir. Goblok. Anjir, tapi selingkuh sih ya. Enggak sih, kok enggak separah itu juga kalau emang sosmed dah kayaknya kalau emang selingkuh pun langsung deh kayaknya enggak atau enggak emang ya udah jalur telepon gitu loh kayak. Selingkuh mah sifat anjir. Ini sih apa, kayak misalkan baru ketemu lagi nih teman lama. Ih cakep nih. Kok dulu mah gak cakep, akhirnya dideketin. Padahal udah punya anak sama istri gitu. Astaga. Tunggu, ini disclaimer, ini ceritanya temen gue sih. Pernah denger gue? Oh. Oh, Oke. Segitunya, sedih gue.
Tapi sedih ya. Cerita Sedih ya. teman tapi sedih ya. Ya gue ikut apa ya, simpati aja sih sama temen gue. Iya sih, gue juga sedih sih dengarnya. Oh, kayaknya siapa nih bokapnya temen lu? Iyalah kan, apanya lagi lah anjing. Oh, pasti kayak rasanya udah kayak bapak sendiri ya. Iya, wah parah lah, Oke, sohib oke, banget, oke. sohib. Oke, kita lanjut ke ini. Kalau tadi kan kita udah ngejelasin, nah kalau menurut lu Tan, kan tadi kita udah ngebahas kayak menurut dia gimana. Nah kalau sekarang menurut lu definisi dari hate speech atau enggak hate comment itu sekarang tuh kayak gimana sih menurut lu? Kayak lebih ajang buat caper juga gak sih? Jadi orang-orang tuh nggak head comment, misalkan di TikTok nih, sebenarnya kontennya udah bener nih, kayak gak ada salahnya sama sekali, tapi tetap aja ada yang nyari kesalahannya dari orang ini gitu. Bisa misalkan ada orang lain tuh biar bisa nge-komen atau nge-like komen dia gitu. Ah. Gua ya ajang caper aja sih kata gua. Padahal Mungkin maksudnya ya. mungkin sebenarnya bisa kayak kalau lu benci pun lu omongin juga bisa misalnya kayak anjing jelek banget lu gitu misalnya. Apaan sih ini lu jelek banget dah. Kayak udah cukup ya daripada lu capek-capek ngetik. Nyari ini apa namanya engagement kan. Engagement, iya. Kan Tapi banyak sekarang Yes. juga orang yang tenar gara-gara nge-head gitu. jadi kayak sengaja dia komen begini biar dapet sorotan gitu kan, ya benar-benar. Tapi kalau maksudnya kayak maksudnya menurut lu tuh yang sorotan ini untuk di komen dan engagement tadi tuh kayak gimana sih sebenarnya kan maksudnya kalau memang di komen doang dan sekarang kan kayak orang nge-likein komennya just that cuman itu doang gitu udah dan engagementnya dari mana kalau emang ya dari head comment itu gitu loh. Komennya tuh jadiin konten, kayak konten YouTube gitu gak sih? Lu Iya. pasti pernah lihat lah. Kalau nggak ini lu tahu nggak sih tiktokers yang komentarin Uya Kuya. Oh iya, tahu tuh. Nah itu kan dia Itu maksud gue ya itu. ini mah julidnya gue ya, maksudnya dia tuh dapat sorotan dari kegiatannya dia Iya. mengomentari Uya Kuya gitu. Itu kan tipikal Indonesia banget gak sih? Indonesia tuh suka keributan, makanya dia Iya. istilahnya apa sih, tidak ada api kalau tidak ada asap, apa sih peribahasanya tuh? Gimana? Apaan? Gue nggak tahu. Udah apa pandep? Oh yang ini maksudnya kalau asap tuh nggak pasti ada anjing lupa gue juga astaga. Tidak akan ada api kalau Kayaknya tidak ada asap, apa sih, tidak ya gitulah Tidak pokoknya. Jadi akan ada asap kalau tidak ada api. iya api yang gitulah, gue tidak juga ada yang lupa sih. menyalakan api gitu maksudnya tidak ada yang menyalakan apinya yang manas-manasin ngerti nggak sih? Iya makanya kan Oke. banyak gitu, ya bukan dia aja sih sebenarnya, banyak eh, orang-orang yang sengaja, nggak tahu emang nggak suka, dia bikin head comment biar namanya dia naik gitu. Sering sih Iya. gitu kan, dibikin sensasi lah. Di Indonesia kan yang dijual sensasi. Kalau nge-stage menurut lu gimana? Sekarang kan kayak di TikTok tuh ada yang kayak jadi ya membenarkan mungkin karena memang ini dia kontennya kayak mungkin cringe ataupun tapi cringe-nya bukan cringe karena dia buat kontennya tapi lebih ke terlihatlah nih dia melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Tapi dia nge-stage untuk ngasih tahu yang bener sebenarnya tuh kayak gini loh, yang bener tuh gini loh. Kalau kayak gitu menurut tuh gimana? Tapi orang banyak yang mikir maksud gue mikir ke situ tuh, oh dia cuma nyari sensasi cuma ngomentarin doang padahal itu yang bener loh, dia ngasih tau yang bener loh itu. Ya sebenarnya ya dasar dari segala itu benar atau salah itu tergantung pandangan, anjir. Iya Maksudnya sih. kalau di mata lu salah nih, di mata gue bisa bener. Iya. Dan kalau misalnya dia bikin konten terus cringe, salah, terus maksudnya direvisi gitu kan, sebenarnya itu juga tergantung orang-orang liatnya nggak sih? Kan mungkin ada yang, wah ini orang mah emang sengaja nih buat ngejatuhin si ini. Ada juga ngeliat, oh iya ya benar juga ya gitu kan. Menurut gua Iya. gitu sih, emang cara pandang beda-beda. Tapi menurut kalian nih kayak tar abis ini ke Atan dulu yang misalnya pandangan lu ya, tapi kayak makin kesini itu kayak cara pandang orang jadi aneh banget gak sih menurut kalian kayak oke ya menurut gue dulu ya dari gue maksudnya dari kita kecil mungkin sampai sekarang tuh kayak kita bisa membedakan nih kayak oh iya yang ini tuh bener loh, oh ini orang ini salah, kayak oh udah gitu dan kita tahu ini bener dan ini salah. Tapi kalau mungkin sekarang yang salah malah bisa jadi bener dan yang bener pun bisa jadi salah, jadi kayak lah ini gimana sih jadinya gitu. Lu ngomongin SJW ya anjing. Iyalah. Tadi siang tuh kan ada yang meme tweet lucu, vote RT lucu, replay lucu, terus bawahnya SJW, yang terus ekspresinya datar.
Waduh, Buat iya. meme-nya tuh. Oh. Tergantung yang ngegiring sih, Dap, yang ngegiring opininya gimana. Soalnya Ini dulu juga kan gue seorang, ya bisa disebut tukang giring opini sih sebelum gue taubat di fandom yang itu tuh. Kayak yang tahu Kitin tahu lah pasti ceritanya. iya. Kalau oke nih, kita selanjutnya pernah nggak sih kalian berada di posisi hate? Terus gimana rasanya? Dari Kitin dulu. Gue mulu coba Hanan. Ya lu gimana sih anjir. Atau enggak mungkin kalau misalnya lu nggak pernah ada di posisi head speech, dituker deh. Lu pernah nggak head speech orang gitu? Wah anjir Oke. sering lagi. Iya. Sering kan? Oke, next. Gue pengen tahu dari Atan. Tan, lo pernah nggak sih nge-hate speech orang? Wah ya pernah lah. Siapa nggak pernah sih. Iya sih. Nah, ini dari mana? Ceritanya gimana? Coba. Kalau misalkan nge-hate speech seorang mungkin pernah sih gue nge-hate speech idol pernah tuh. Tapi kalau misalkan idol nih, gue nggak berani di sosmed gitu. Misalkan gue ngomongin ke si ini, ih anjir masa temen gue ya bucin banget sama biasnya. Kayak ih gue pengen lah dijodohin sama dia padahal ya anjing sih mungkin banget tuh anjir nikah sama biasnya. Geli juga ya gue dengernya. Oke. Iya, Oh, kalau biasanya misalkan ini Korea ini. iyalah kan biasanya biasa Oh. apalagi anjing. Iya sih, soalnya kan Refleks Iya. nggak ya. sih Han itu? Itu refleks nggak sih? Itu tuh refleks nggak sih? Kayak lu kalau lihat orang kayak ya halo gitu, lu refleks nggak sih nyebut Wah gitu kayak parah sih. apa sih Iya. anjing, kayak yang bisa aja gitu kan? Itu refleks nggak Iya. sih? Itu Iya refleks refleks nggak anjir. sih ya? Sebenarnya gue nggak apa-apa nih kayak gitu tuh. Tapi jangan berlebihan anjir. Iya kalau misalkan lu nih ya kayak apa lu lah ya foto bareng sama Wonyong gitu. Ini mahakarya selama COVID, bro. Lu udah mulai kayak temen gue nih. Ya udah sih. Anjing. Ini tuh karena backgroundnya mirip aja makanya dibikin, terus gue suka gitu liatnya. Ya udah. Oh, Gak yang ngarep temen gua apa-apa mah- gue, nggak Oh enggak ya. nggak ngarep apa-apa gue. Yang Gua temen gue mah siapa, bisa anjir? tuh. Temen gue keren tuh dia ngeditnya. Yang asalnya backgroundnya beda lah, nggak terus lightingnya nggak sesuai lah, bisa mirip bisa ya seinilah sefoto lah, keren lah. Keren tuh, gue juga pengen belajar tuh manipulasi gitu. Anjing lah. Wah, Terus gimana? Terus gimana? Maksud lu head speech lu tuh cuman sebatas ngatain teman yang halu apa gimana sih? Iya kebanyakan kalau misalkan gue head speech tuh ya mungkin kayak ngomongin pas di tongkrongan gitu. Si ini mah kayak gitulah, si itu mah kayak gitulah, gitu sih biasanya gue. Kalau misalkan di sosmed kayaknya jarang banget sih gue kalau misalkan di sosmed. Karena gue juga takut. Tapi lu pernah. Pernah sih pernah. Cuman Tapi bentuknya nggak sebuah speech, tapi sebuah gambar. Wah anjing. Waduh. Ini misalkan pasti ada yang tahu ya. Saya tahu itu. Wow. Kalau sebuah misalkan legenda. orangnya, kalau Wah, itu misalkan legenda, orangnya anjing. denger juga. Itu keren banget lo, bro. Keren banget lo itu, anjing. Itu keren sih, sampai gua pun ikut ngetawain. Sampai gue ikut di DM sama nyokapnya kan, langsung bawa hukum. Gue ngeri kan anjir, gue langsung tegur semuanya. Gila ya, Di sidang bro. masa muda yang hanya sekali, gila. Iya nih, aduh masa muda gua kelam banget anjing. Sumpah nih. Di sidang secara langsung bro, itu bro, gokil Iya. lo bro. Buat para pendengar nih kalau yang nggak tahu nih, jadi gue pernah nih sampai minta maaf langsung ke orang tua yang gue edit ini. Ini kalau misalkan gue gak minta maaf bisa aja sekarang gue ya mungkin baru keluar penjara gitu. Kenapa Itu lagi? masa anak-anak lu Han. Sekarang masa Iya. muda. Kemarin tuh anak-anak. Anak-anak ya, iya bener sih. Iya. Ini masa muda sih gue. Terus kalau lu gimana, Dap? Kayaknya lu pernah ada di posisi
kena hate speech deh. Oh iya, coba Kena hate speech. Waduh. Gila. Gue pernah mendapatkan hate speech se-Jakarta Selatan. Tidak sih, tidak sebanyak itu juga. Ya, di suatu tempat. Dan bukan hanya hate speech, tapi secara fisik juga. Jadi bukan Pernah. umpatan doang nih. Iya, wah bukan umpatan doang. Wah, fisik juga. Anjing. Tapi setelah itu ada satu momen yang sangat aneh menurut gue. Ketika gue ingin menyelesaikan masalah dari sebuah hate speech, terus gue jabanin tuh, cuman gue pengen ngajak ngomong aja, ya udah ngobrol ayo. Kenapa nih? Soalnya tiba-tiba, wah anjing gitu. Apa nih nggak jelas nih? Wah, gue samperin aja udah, ya udah kita samperin, ayo kita ngobrol. Dan selama menyelesaikan masalah, saya tidak mengerti apa yang mereka katakan. Wah, sangat tidak jelas. Iya Tapi iya bang. maksudnya Oke bro. dari semua hate speech tuh ada penyebabnya kan? Boleh, tapi akan saya gambarkan saja ya. Jadi, gue akan menceritakan pengalaman gue, mengapa gue bisa terkena hate speech dari segitu banyaknya orang. Saya pernah halu nih bang. Saya pernah halu. Wah, saya halunya halu parah gitu ya. Tahu sendiri waktu dulu saya kan fanatik sekali ya terhadap suatu idola ibu kota. Oh, idola. Oke. Saya sangat fanatik sekali dan Ini ya, wah, apa? saya sangat Akihabara ya. Akihabara, betul. Iya, sebut Betul. aja Akihabara. Akihabara, betul. Saya sangat menyukai ini Akihabara ini. Wah, saya mengikuti sudah lama dan tiba-tiba entah dari mana tiba-tiba saya bisa dekat dengan salah satu anggota dari Akihabara. Wah, Sebut gokil. saja Mayuyu lah ya, Mayuyu lah ya. Mayuyu, betul sekali Karagok Mayuyu. Mayu. Anjing. Betul. Jadi ya ada panjang lah ceritanya. Pokoknya intinya saya berhasil dekat dengan salah satu anggota dari Akihabara ini. Keren. Ya berlangsung lumayan sekitar 4 bulan mungkin. 4 bulan dari awal sebelum dia memasuki resmi menjadi anggota. Wah, tuh. Wah, anjing gue jelasin lagi. Lanjut. Iya. Ya, Ya kan boleh, dulu boleh. kan dia kan sebelum resmi jadi anggota Akihabara kan harus ada stepnya dulu dong. Apa ya, bisa dekat sama dia pun karena kan dia belum resmi gitu. Oh. Nah, tapi kan ada peraturan nih, tidak boleh berpacaran, tidak boleh berhubungan di luar dari kontrak pekerjaan di idola ini, di Akihabara ini. Disclaimer dulu, sebenarnya gue menjunjung tinggi akan hal itu. Sebenarnya gue menjunjung tinggi. Dulu gue pernah ngatain salah satu anggota Akihabara yang terkena skandal dan saya kata-katain, wah anjing, lu harusnya tidak boleh seperti ini. Wah. Ini sih senjata makan tuan. Betul. Dan ternyata ketika saya di tahap itu langsung kayak, sepertinya tidak apa-apa. Oke. Enak gak sih? Iya, Gue gak tahu rasanya. Sama. Bisa dekat sama member Akihabara. Ya enak kalau saya so keren. Aku tidak mau. Kamu kan ada peraturan. Wah, saya goblok sekali sepertinya. Bener sih. Ya sudahlah. Berjalannya waktu, hubungan kita menjadi semakin dekat. Dan akhirnya, seperti itu kita berjalan. Dan dia pun resmi menjadi seorang idol. Anjir. Saya bang. Gue pengen nanya dong. Apa tuh? Lu Aduh. Bangsa. Waduh, nggak gitu dong. anjing gak tau gue. Anjing, jangan disebutin. Sensor. Goblok. Oke, lanjut lagi. Ini Oke. hubungan lu
mendekat terus gimana? Lanjut. Oke, semakin dekat hubungan kita dan berlanjut, tapi ada suatu ketika momen, entah tiba ada kabar-kabar buruk yang menyebutkan hubungan kita di sosial media. Wah, menggemparkan Waduh. satu fandom dan saya berharap tidak ya. Saya berharap hanya beberapa orang yang tahu. Akhirnya saya harus klarifikasi. Klarifikasi itu sebelum marak-maraknya klarifikasi, harus klarifikasi, bro. Iya sih. Gak kan gue bantuin lu nyusun kata-kata. Anjing. Tapi ada hal yang aneh sebenarnya. Tapi keberuntungan gue sih. Jadi dari salah satu member Akihabara ini yang saya dekati, untungnya saya mengenal orang tuanya. Karena saya mengenal orang tuanya dan ya hubungan kita, komunikasi kita baik gitu. Lewat DM gitu dan dia pun saya pun langsung bilang kepadanya untuk tante, saya minta maaf untuk hal yang sudah terjadi seperti ini. Saya jelaskan panjang bla 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 dan intinya untungnya orang tuanya nerima kayak ya udah, eh, saya akan bilang ke manajemen ya seperti itulah, dia akan bilang ke orang yang berwajib di dalam Akihabara ini. Oke, dan ya kita pun komunikasi dan saya tetap meminta maaf. Habis itu saya melanjutkan klarifikasinya. Maaf sebelumnya. Saya sebelumnya klarifikasi dulu. Setelah saya klarifikasi, saya cerita dengan orang tua tersebut, tapi dia meminta saya untuk menghapus klarifikasi itu. Karena nanti semakin Waduh. banyak yang tahu. Nanti yang nggak Bener. tahu jadi pada tahu kan, jadi kayak bener juga sebenarnya gue kayak oh ya udah ini udah lumayan banyak yang respon, ya udah deh udah cukup, ya udah gue hapus ya kurang 24 jam enggak sih, pokoknya seharian itu berita kemana-mana tapi udah langsung saya hapus klarifikasinya dan setelah itu ya sudah hubungan aku menggantung Ya. bersama dengan member Tapi ini. jadi maksudnya setelah kejadian itu tuh lu mendapat banyak hate speech gitu ya? Betul. Jadi pas itu kan setelah kejadian itu lu mendapatkan banyak hate speech nih. Bener. Gimana sih perasaan lu dapat hate speech tuh, maksudnya apa yang lu rasain pas orang-orang tuh benci lihat lu, gimana sih rasanya gitu? Gua akan menjelaskan dari dua sisi gua ya. Soalnya ada sisi yang menurut gua rasain kayak kok gini sih padahal gini loh. Jadi gini. Ketika gue mendapat hate speech mungkin gue sedih pastilah ya, dan gue takut akan dia, takut akan si member yang yang deket sama gue ini itu Ngejauh. karirnya terancam. Gue takut. Oh, gua kira takut ngejauh sama lu anjir. Ya, nggak ada yang abadi, Atan. Semuanya bakal menjauh. Ormas doang yang abadi. Yang gue rasain itu pasti gue yang tadi gue bilang bakal ada dua sisi yang gue rasain. Yang pertama itu sedih pasti karena gue pun takut akan member tersebut ini akan karirnya terancam. Dan apa ya, mental juga pasti sih, mental pun kayak anjing nih sana sini pada begini sama gue, kayak ngomongin gue sini ngomongin gue ini, gue scroll komen kayak anjing gak berhenti bangsat. Terus ya udah dah, gue cukup diam dulu, gue tunggu suasana mereda. Tapi di sisi lain gue ngerasa kayak anjing gue diomongin, dan gue kayak baru mengerti ketika orang-orang yang dapat hate speech tuh ternyata bisa begini. Dan kan gue bilang ini mah mungkin ngadi-ngadi atau guanya aja yang aneh, tapi ternyata makin kesini seperti itu ya. Lu pas di hate speech gitu nangis gak? Sambil coli tapi. Ngentot. Gak gitu goblok. Anjing sambil nangis gak bisa bro. Anjing. Tapi gue sih nangis enggak ya. Gue agak nangis tapi emang sedih aja, kayak down aja gue, kayak anjing ini harus gimana pasti. Tapi lu terus nelfon gue nangis anjir. Iya. Oke, gue nangis. Oke, Iya, pastilah. Lu ngerasa down kan karena orang-orang Pasti. ibaratnya jadi benci sama lu gitu, padahal mereka cuma tahu satu sisi gitu dari hidup lu. Lu ngerasa gitu kan? Bener. Tapi emang ya gue juga ngerasa salah sih pastilah kan, ya udahlah gue pun salah di situ. Tapi di sisi lain yang tadi gue bilang, sisi lain
gue ngerasa kayak anjing nih orang-orang pada nge-komen ke gue nih, jadi kayak gue ngerasa banyak dapat exposure gitu Pak, walaupun negatif ya, cuman kayak ini orang-orang nyorot gue nih gitu loh. Sisi 30% sisi dari gue yang jahatnya gitu loh, kayak yin and yang nih, putihnya gue sedih, gelapnya gue kayak anjing gue dikenal sama orang gitu, kayak Wah, oh saat ini tuh orang-orang ternyata sudah saya rasakan, tapi malu anjing gitu loh. ini Dap Mei, harusnya lu pas exposure lu naik nih, lu buka merchandise anjir. Laku tuh. Laku anjir. Merchandise-nya itu ya video call tulisannya gitu ya. Anjing, anjing, wah. Yang bikin kalian dong, yang bikin kalian. Anjing lu semua. Ya kan apa influencer zaman sekarang gitu kan, kalau lagi naik bikin merch gitu. Ya biasanya gitu tuh. Gue lihat TikTok sekarang aja dah, pasti bikin merch anjir. Everything can be cuan lah. Iya. Kalau menurut gue nih ya, maksudnya kan hate speech tuh bisa berasal dari orang yang benar dan orang yang salah. Misalnya ada orang yang ngomongnya benar, tapi kalau emang pada dasarnya ada orang yang gak suka, dia bakal tetap hate speech kan. Iya benar. Iya. Itu juga sering terjadi sih, maksudnya kayak misalnya dia speak up apa gitu, pasti ada beberapa oknum yang bakal gak suka gitu tetap. Jadi ya gimana ya, itu mungkin karena kemudahan orang untuk berkomentar sih menurut gua kalau zaman sekarang gitu. Kurang wawasan sih, iya gak sih? Mm-mm. Jadi asal ajar aja. Mungkin kayak ini juga sih yang gue kepikiran, kurang mikirin orang lain sih. Kayak kalau misalkan orang, iya maksudnya kayak kalau kita ada di posisi dia kayak gimana gitu ya. Padahal menurut gue pribadi ya, orang salah pun masih punya hak untuk didengar gitu. ya Nggak selalu orang salah tuh dihakimi jebret aja. Iya dia salah, tapi dia pun masih punya hak untuk didengar sih menurut gua gitu kan. Lu kayak gini kenapa? Apa alasan lu gitu kan? Karena apapun yang terjadi ada alasannya nggak sih? bener pasti Iya. ada alasannya. Oke, sekarang kita lanjut ke cara apa sih yang udah kita bertiga lakukan untuk nanggepin hate speech ini, dan ya kayak gimana gitu. Dari lo dulu Tan. Kalau gue ya, kalau misalkan gue tahu nih misalkan ada yang ngomongin gue, meskipun itu di belakang gitu, ya gue nggak berusaha buat ini juga sih, apa ya, nyamperin orangnya gitu, terus nanyain dia kenapa gitu. Ya sebenarnya kan ya itu pendapat dia buat gue gitu, ya udahlah, nggak peduli juga sih gue, kayak gitu sih. Kayak apa ya? Jadi gak perlu nanya orang tuh, maksudnya lu gak perlu nanya lagi kenapa. Justru lu kenapa sih gini gitu ya? Oh ya udahlah biarin aja. Maksudnya lu nggak perlu bahas gitu kan? Iya, kalau misalkan gue ngejudge orang ini nih, bisa aja hubungan gue sama orang itu rusak gitu. Iya nggak sih? Kayak ngomongin di belakang gitu kan, ya seharusnya gue nggak tahu kan. Benar. Tapi kalau misalkan hate speech di sosmed kayaknya jarang sih gue yang dapetin hate speech di sosmed, karena ya nggak populer juga gue. Oke, lanjut, Kitin, gimana Kitin? Kalau gue yang dulu ya, mungkin setahun 2 tahun 3 tahun yang lalu tuh, menanggapi hate speech tuh bakal gue enggak deng, kayaknya beberapa tahun yang lalu kalau gue menanggapi hate speech tuh mungkin kalau dia ngasih api gue balas api gitu, kayak gue lawan. Kalau misalnya kesini-sini mungkin dengan bertambahnya usia gue mikir kayak apa ya, itu tuh introspeksi aja, kayak oh mereka ngomong gini mungkin ada yang salah dalam gue, atau emang ada dua penilaian sih kalau gue, kayak pada dasarnya mereka emang gak suka atau emang ada yang salah dalam diri gue. Maksudnya kalau misalnya gue melakukan hal itu tapi masih banyak orang yang kayak oh iya nggak apa-apa, oh iya sok lanjutin aja, itu gue kayak ngerasa oh mungkin ini emang orang ini aja nggak suka gitu kan. Tapi kalau misalnya ada orang ngomongin ini tentang gue dan semuanya ngerasa kayak gitu, ya itu jadi bahan introspeksi aja sih buat kita gitu kan. Kalau gue menanggapinya gitu sih. Jadi emang kalau misalnya kita mendapatkan sebuah ujaran kebencian tuh kita harus mereview aja gitu. Kita melakukan ini tuh emang benar-benar salah atau emang orang-orang ini emang gak suka gitu. Kalau misalnya kita mikirnya perasaan gue ngelakuin ini masih ada yang respect lah, masih ada yang peduli lah atau apa, ya udah mungkin emang oknum-oknum itu aja yang nggak suka kan. Kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kita kan. Dunia tuh nggak berputar buat kita aja gitu. Gua sih
Cara gue ngatasinnya tuh lebih ke setuju sama Kitin sih. Kayak gue kalau ada yang api misalnya, ada yang ngasih api, gue balas api juga. Tapi di sisi lain gue pun atan juga. Kayak tapi kalau udah misalnya udah nih saling balas api nih, wah. Tapi lama-lama kalau gue udah ngerasa ini kayaknya nggak beres-beres juga, ya udah dah, mendingan gue tinggalin aja. Toh emang mungkin dia orangnya nggak suka sama gue. Soalnya kalau misalnya memang ini orang maksudnya kita akan nyelesain masalah itu gimana pun caranya pasti akan selesai. Misal kayak ya entah kita ketemu terus kita kayak lu kenapa sih gini, kayak bakal ada obrolan untuk menyelesaikan masalah lah pasti. Soalnya kalau udah nggak suka pasti ya udah, dia mau gimana pun gue yang ngejelasin pun pasti ya udah, ya nggak nerima pasti. Benar. Kalau enggak ya menurut gua kayak misalnya ada yang hate speech sama kita, kita juga harus mikir di posisinya dia sih. Kayak Iya. ya kan, kayak misalnya lu dapet hate speech dari si Hana, lu harus mikir si Hana tuh kayak gitu tuh karena apa gitu kan. Kayak Iya. gitu sih menurut gua kan. Nih Hana Maksudnya tuh cewek dari mana nih? ada Oh ada. temen Oke. gua namanya Hana. Oh oke. Kenalin dong, kayaknya cakep tuh. Ya, ntar gua kenalin ya. Ih, mau Ada bro, kasih. ada di MV-nya Tiara bro. Wah anjing. Tapi menurut gue kalau kayak maksudnya ketika gue masalah yang tadi gue ceritain mungkin ya, yang gue alamin, ketika gue mencoba untuk ada di orang tersebut karena memang ini masalahnya, jadi gue tinggalin ya. Gue merasa kayak ini mah memang gak suka aja sama gue nggak bisa tuh berada di posisi dia. Kayak anjing, gue nggak bakal kayak gitu di posisi dia pun. Kayak Iya sih. ya udah Iya aja sih, gitu, nggak kayak kadang-kadang. anjing gue nggak bakal gitu, nggak bakal gini kok. Ya udah dah, ya udah ini mah emang udah aja. Gue nggak, udah dah, udahan aja dah gitu. Capek gue. Tergantung orang Apa? yang hate speech-nya juga nggak sih? Kalau misalnya orang yang hate speech-nya ini kita lihat, oh ini orang mungkin bisa lah diajak ngobrol, atau enggak kita bisa ajak untuk meluruskan, atau emang kitanya juga mau kan? Kalau nggak- dia jatuhnya ngekritik sih bisa sih, ngekritik doang ya, bukan hate speech. Kalau hate speech tuh kayak jelek-jelekin parah kan. Kalau kritik mah masih aman kayaknya ya kan. Kadang orang nganggap kritik tuh kayak apa sih lu kok ngomongnya gini-gini, padahal emang dia tuh bener-bener ngekritik loh. Kayak lu tuh kenapa sih gini-gini, harusnya lu jangan gini-gini. Jadi itu padahal itu kritik Baik. bener, tapi orang nganggap kayak apaan sih anjing lu kok ngasih apa sih lu kayak begitu sama gue. Astaga, itu dia ngasih tahu, nggak ngekritik itu. Ada hate speech dalam bentuk lain juga kayak sarkas gitu, yang ya gitulah kan, lu ngerti ya sarkas kayak apa. Ada juga kayak gitu kan. Nah kalau yang sarkas ini bakal menimbulkan apa sih, kayak keributan lain gitu. Soalnya kan nggak to the point. Jadi bisa banyak oknum yang kena Kesindir. gitu, ngerasa Iya. kesindir gitu. Bener-bener. Oh iya, sarkas. Kalau sarkas juga mungkin gue udah dari kapan sarkas ya? Oh, Iya, apalagi sekarang tuh kan banyak orang sarkas. Bahkan kadang orang bikin ujaran kebencian lewat jokes. iya banyak kayak gitu sekarang. Terus kan ada dua pihak yang nanggepin, lucu banget nih yang ini. Apa kayak lu yang kayak template itu nggak sih, yang kayak misalnya lu ngomongin Andika Kangen Band kayak gini saat dia udah punya karir gitu. Tau nggak sih? Ngerti nggak sih lu? Ada dua tipe respon dari jokes Oh, iya, yang Pak. mengandung Iya, Pak. kebencian gitu. Oke. Ada yang nanggepinnya lucu banget, terus yang kedua kayak nyautinnya lu ngecengin Pamungkas padahal dia tuh orangnya humble dulu, padahal niatnya sih yang bikin jokes ini yang ngejokes aja. Cuman ada yang Iya. bilang emang ini ujaran kebencian, dan emang ada yang ini bercandain aja gitu. Oke. Iya. Kayak gue mau ngomong dulu nih. Apa nih? Kayak kan tadi gue bilang tuh di awal-awal yang soal apa ngedit foto segala macam temen gue itu maksudnya bercandaan ya. Takutnya ada pihak-pihak yang tersinggung gitu. Ya nggak apa-apa, gue sebagai penikmat orang-orang yang edit foto sih, gue it's okay, maksudnya selama masih ada yang seneng terus dia seneng ya udah. Si dia juga sih dengerin tuh anjir podcast gue. Ya nggak Nggak apa-apa, ini kan mungkin. general anjir. Iya. Jangan Oke. tersinggung. Iya. Lu teman gue yang mana coba tebak? Gue juga suka bikin edit anjing. Cuman sih emang kadang kalau emang edit-edit gitu mungkin bagi orang lain kan keterlaluan, kayak wah ini terlalu berlebihan gitu. Kayak ya mungkin emang lucu sih, tapi ini parah sih gitu. Kalau memang dikeluar ya sampai ke sosial media, ke orang luar sih mungkin bakal dilihat orang ini pasti salah gitu. Walaupun nama kita kan ya lucu-lucu aja, tapi kalau di luar pasti salah gitu loh. Iya. Ya sesuai tempatnya lah.
Oke, lanjut ke pembahasan kita yang terakhir nih. Apa sih pesan yang kita ambil dari hate speech ini tuh apa gitu? Nah, dari gue dulu deh ya. Oh ya udah boleh. Gue dulu. Dari Iya. tadi kan kalian yang pertama, sekarang gue. Uhuhu. Yang gue ambil tuh pasti lebih ke efeknya, dampaknya adalah introspeksi dulu. Jadi gue pun sekarang mungkin ngerasa lebih bijak untuk diri sendiri gue ya. Gue lebih ke kalau mau ngejudge orang atau ngeliat orang kayak ini orang kenapa. Terus kayak misalnya kecuali influencer ya, gue nggak ngeliat kayak misalnya kayak Uya atau siapa yang begitu, enggak. Tapi gue lebih ke teman-teman dulu. Misalnya nih orang nyebelin, nih orang kayak tai gitu. Tapi gue lihat dulu, anjing nih lagi susah nih. Terus kayak ini lagi dia pusing nih. Dia habis cerita sama gue terus dia lagi begini. Gue malah langsung kayak iye gitu. Gue langsung dia ngomong apa gue cuman iye, oke. Walaupun kayak tai ya, tapi gue tahu keadaannya. Gue lebih ke ngelihat orang dulu nih, sedikitnya walaupun emang gue nggak tahu dia kayak gimana, cuman terlihat pasti nih. Nih orang nggak beres nih hatinya. Ya udah dah. Terus gue kayak diri gue sendiri, gue kayak kalau kayak tadi Kitin bilang, coba di posisi orang tersebut kayak, kalau gue di posisi dia mungkin gue nggak kayak dia, tapi gue pun akan kesel gitu. Mungkin gue langsung melimpahkannya sama orang terdekat. Oke, gue paham. Oke, jadi lebih ke ngelihat orang lain juga. Gue jadi lebih lihat orang lain sekarang. Terus lebih lihat apa ya, perasaan gitu, perasaan orang lain. Dan bukan perasaan, disebutnya apa ya? Kondisi lah ya, kondisi. Pandangan. Jadi gue gue ngeliat kondisi orang dulu nih. Oh gini, ya udah deh gitu. Jadi lebih ke introspeksi diri dan peka sama orang lain sedikit lah setidaknya gitu. Itu sih. Kalau lu gimana, Tin? Kalau gue lebih simpelnya, kalau lu mau ibaratnya kalau lu mau dihargain harus ngehargain dulu gitu. Kayak misalnya si Hana lah temen gue ini ya, dia bikin konten apa gitu, terus gue komentarin jelek, terus ada orang yang kontra sama gue gitu, kan itu di guanya juga nggak enak. Nah itu lu mikir kalau si Hana pun digituin nggak enak gitu. Ya udahlah, gue pernah lihat video, kalau lu nggak bisa ngomong baik-baik, nggak bisa ngomong yang baik, mending diem aja gitu, daripada lu menyebarkan hal negatif gitu. Kalau daripada misalnya lu nggak seneng nih sama ini, ya udah lu bisa skip, bisa mute. Sekarang kan udah ada fiturnya kan. Atau kalau misalnya in real life lu ketemu orang itu, ya udah diemin aja gitu, daripada lu apain gitu kan. Kalau emang nggak suka ya udah mending diemin aja, daripada lu nyakitin perasaannya dia. Atau ya kalau lu komen lu bikin orang emosi gitu kan, itu ibaratnya ya kalau dipikir dari agamanya, dari nilai agamanya dosa kan gitu. Sedangkan kalau lu pilih diem, itu tuh maksudnya lebih aman lah. Ya kalau nggak mau diem, lu renting lah di second account atau apa gitu, yang resiko memunculkan keributan dan sakit hati atau kebenciannya tuh sedikit gitu. Ngomongin di ini ya, di circle setempat aja gitu, di chat setempat aja gitu, daripada ngobrolin di luas gitu. Ya maksudnya ya itu, maksudnya kembali lagi ke resiko orang sakit hati atau sakit hati atau emosinya tuh sedikit gitu. Kalau Nehan, lu gimana? Gimana nih Hana? Coba Hana. Iya, gak ada Hana, lupa gue. Atan, gimana Tan? Oh iya, parah nih, harusnya kita ajak Hana nih buat podcast. Iya sih, kapan-kapan ajak Hana aja deh ya. Iya, ajak Hana. Kapan-kapan kita ajak. Oke, lanjut gimana Tan? Sebenarnya sama kayak lu sih, jadi bahan introspeksi diri buat gue juga sih. Kayak misalkan ya gue tahu gitu, kadang gue enaknya gue gitu mau ngapa-ngapain, tapi pasti ada aja orang yang gak suka gitu. Ya secara yang gue perbuat juga salah, ya kenapa nggak gue benerin gitu. Kalau misalkan pada akhirnya banyak orang yang gak suka, kenapa harus gue pertahanin. Kayak misalkan yang gue gak suka nih, kayak misalkan ada orang nih ada sifat jelek, nah dia tuh bilang ya ini mah kan emang sifat gue, terus ya ini juga zodiak gue, kenapa lu ngatur, kan itu juga salah. Jadi gue ya menantang lah yang kayak gitu. Konten gue, terserah gue, entah kapan, ya itu tuh yang kayak gitu tuh. Jadi lu kapan mau majunya gitu kalau misalkan kayak gitu. Benar-benar. Iya paling gitu doang sih menurut gue. Iya yang tadi lagi, maksudnya dunia nggak berputar buat lu doang gitu kan. Benar-benar. Masih ada orang lain gitu. Oksigen juga bukan buat lu doang gitu. Lu bagi-bagi gitu kan. Iya. Masih banyak lah orang. Tidak bisa seenaknya gitu. Sebelum kita beres nih, kayak gue setuju banget sih tadi dengan kata yang tadi. Lebih baik kita diem, udah daripada kita nyebarin kebencian. Udah bener dah, itu udah kayak udah diem aja sih. Atau enggak lu kayak
lu luapin di hati lu, ngomong sendiri aja gitu, kayak udah lu luapin daripada lu capek-capek ya barin sana sini. Yang ada apa ya, yang ada tuh malah Dongkol gitu. iya, yang ada tuh nggak ada habisnya lo kayak gitu. Udah cukup diem liatin, Jadinya ayo. penyakit hati lah. Iya, mending kita pukul-pukulan aja. Jelas penyakitnya. Iya sih. Bener. Tapi sekarang tidak ada yang seperti itu. Ayo kita pukul-pukulan, sudah ketemu. Tidak seperti siapa? Aduh, itu kan cerita lu. Banyak sih. Cuman yang nggak Banyak, dipublis aja pukul-pukulannya. Iya, mau cari lapangan nggak? Dicariin katanya. Betul, Iya. betul. Wah, tapi tidak jadi. Anjing Ya lu kan semua. lu berdua juga kapan tahu mau berantem nggak jadi anjir mau pulang bareng. Ini nggak ada hubungannya sama Jangan kita. ngomongin orang lah, introspeksi dulu. Iya sih. Betul, bro. Kita mau Tapi berantem nggak kita- jadi, bro. Pukul-pukulan bukan gara-gara Akihabara kan? Bukan kan? Bukan dong. Bukan lah. Bukan. Ya mungkin lah ya, tapi tidak sih. Tidak sih. Iya ya. Ya sudahlah, jangan membahas itu lagi, kita nanti semakin jauh. Nah, oke. Setelah kita udah bahas tadi panjang lebar mengenai hate speech, kita cukup sampai sini dulu aja ya, teman-teman. Makasih yang udah mau dengerin kita dari awal sampai akhir. Semoga tidak bosen. Semoga ya Nggak udah ada, kelar, bro. ada positif-positifnya yang kalian dapat lah gitu. Ya oke, ya udah. Closing lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ditunggu lagi, Dadah. guys. Bye-bye. Dadah. Dadah. Selamat Awap. malam.